Halo semuanya, kami dari kelompok A1 akan mendemonstrasikan midterm assignment dari mata kuliah IFB 499 Informatika Terapan. Judul dari proyek kami adalah Sistem Analisis Kesehatan Ganda yang mengintegrasikan dua buah sistem. Yang pertama, monitoring emosi dan kelelahan sebagai implementasi dari Consumer Health Informatics. Dan yang kedua, yaitu prediktor risiko penyakit jantung sebagai Clinical Decision Support System. Saya, Maulana Seno Aji Yudantara, sebagai project lead. Bersama saya ada Hafiz, Dilan, Naizirun, dan Alfa akan menjelaskan bagian mereka masing-masing. Terima kasih untuk channel. Proyek kami ini berupaya memecahkan dua masalah utama. Pertama yaitu pada sisi CHI. Di era kerja jarak jauh, pemantauan kesehatan pribadi seperti tingkat stres dan kelelahan menjadi sangat penting untuk mencegah burnout. Sistem kami menyediakan monitor real time untuk mengatasi ini. Lalu yang kedua pada sisi CDSS. Penyakit jantung adalah penyebab kematian utama. Deteksi dini sangat krusial. Untuk itu, kami menggunakan dataset storage dan identifikasi publik, yaitu Heart Disease UCI dari Kaggle, untuk melatih model prediktif kami. Baik, terima kasih Hafiz. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga, dan di sini adalah arsitektur full stack dari sistem yang kita buat. Arsitektur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zona client. Ini adalah front end yang kita buat menggunakan HTML, JavaScript, dan juga Bootstrap 5. Dan yang kedua adalah zona backend. Ini adalah otak dari sistem yang kita buat. Kita menggunakan Flash Python dan juga PostgreSQL sebagai database-nya. Dan di sini logika keamanan dan RBAC atau Role Based Access Control kita itu diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah engine AI. Ini mencakup dua, yaitu engine CV menggunakan DeepFace dan juga OpenCV sebagai webcam, dan juga engine jantung untuk memuat model scikit-learn yang telah dilatih oleh data analis kami. Dan yang terakhir adalah zona database. Ini adalah tempat menyimpan data secara persisten, termasuk tabel user untuk RBAC tadi, dan juga dua tabel log terpisah, yaitu detection log dan juga heart prediction log untuk mencatat setiap hasil analisis kami. Terima kasih Dilan. Saya Naizirun, dan saya akan mengilustrasikan prototipe fungsionalitas kami. Pertama, pengguna harus login. Sistem kami mengamankan password menggunakan Bcrypt. Ini adalah sistem 1, yaitu monitor CHI. Dengan mengklik Start, aplikasi mengaktifkan webcam dan menganalisis emosi serta kelelahannya secara real time. Hasilnya langsung ditampilkan di panel status dan diplot ke grafik story. Selanjutnya, ini adalah sistem 2, yaitu CDSS. Pengguna memasukkan 13 data klinis. Di sini saya akan memasukkan data dengan skenario resiko tinggi, di mana usianya 58, jenis kelamin pria, CP3, kolesterol 280, dan lain sebagainya. Saat diklik prediksi risiko, data ini dikirim ke API Flash kami. Backend melakukan pre-processing dan memanggil model yang bernama Scikit-learn. Hasilnya risiko tinggi dengan probabilitas 98,11% yang ditampilkan dalam gauchart yang interaktif. Terakhir, demo All Based Access Control. Di sini saya logout dan masuk lagi sebagai admin. Di sidebar admin ini memiliki link tambahan, yaitu admin log jantung. Di halaman ini, admin dapat melihat semua riwayat prediksi dari seluruh pengguna, termasuk data yang baru saja kita masukkan. Ini membuktikan All Based Access Control kami berfungsi. Terima kasih Nazirun. Semua hasil yang tadi kita lihat didukung oleh analisis data yang mendalam. Untuk sistem prediksi penyakit jantung, kami menggunakan model logistic regression yang dilatih dari dataset Heart Disease UCI. Model ini menghasilkan nilai AUC sebesar 0,96 yang berarti sangat akurat dalam membedakan pasien berisiko tinggi dan rendah. Kami juga menganalisis confusion metric untuk memastikan keseimbangan antar precision dan recall agar sistem tidak mudah salah mendeteksi pasien. Sementara itu di sisi consumer health informatics, data emosi dan kelelahan yang terekam dari webcam disimpan otomatis dalam database dan bisa diekspor ke file CSV. Data ini kemudian divisualisasikan menjadi tren harian atau mingguan sehingga pengguna dapat memantau pola stres dan tingkat kelelahan mereka. Dengan begitu, sistem kami tidak hanya memberi hasil instan, tapi juga memberi insight jangka panjang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental pengguna. Terima kasih Alfa. Sebagai penutup, dari segi etika dan tata kelola, arsitektur kami dirancang untuk privasi, seperti yang ditunjukkan dalam simulasi RBAC. Data klinis sensitif seperti hasil prediksi jantung terisolasi per pengguna.
Simulasi RBAC kami memastikan bahwa user hanya dapat melihat data pribadinya, sementara admin seperti dokter atau peneliti dapat mengakses data agregat untuk analisis kesehatan populasi sesuai dengan prinsip tata kelola data kesehatan. Kalau teman-teman ingin akses dokumentasi lengkap dari proyek ini, teman-teman bisa scan QR code yang ada di video ini dan nantinya teman-teman akan diarahkan ke repositori dari proyek ini di GitHub. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di proyek selanjutnya.